Frida Santi dengan NIM 81114214991. Saya berasal dari Rombel Ilmu Hukum 10, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai penyelesaian sengketa internasional, yang mana materi tersebut merupakan materi bab terakhir dalam mata kuliah Hukum Internasional semester 3 di Universitas Negeri Semarang. Penyelesaian sengketa internasional ini dibagi menjadi dua cara. Yang pertama yaitu cara damai, dan yang kedua yaitu melalui cara kekerasan. Cara damai sendiri dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur politik dan juga jalur hukum. Cara yang pertama yaitu melalui jalur politik adalah dengan cara negosiasi. Seperti yang kita ketahui, negosiasi merupakan perundingan yang biasa dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Negosiasi ini merupakan cara yang paling mudah dan sederhana yang bisa dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Namun, dalam pelaksanaannya, cara tersebut merupakan cara yang sering sekali mengalami kegagalan. Dikarenakan salah satu pihak yang bersengketa tidak ingin berunding dengan pihak lainnya. Cara yang kedua yaitu jasa baik. Jasa baik ini merupakan cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pihak yang mengupayakan pertemuan dan perundingan kedua belah pihak yang bersengketa tanpa terlibat dalam perundingan tersebut. Jadi, dalam jasa baik ini bisa dinilai berhasil adalah ketika pihak ketiga ini dapat mempertemukan kedua belah pihak dan dapat terjadinya perundingan antara kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga ada mediasi. Tidak berbeda jauh dengan jasa baik, mediasi juga melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Namun, dalam mediasi, mediator sangat berperan aktif dalam perdamaian pihak-pihak yang bersengketa. Mediator boleh terlibat dalam perundingan, namun tidak boleh memihak. Dengan kata lain, mediator bisa memberikan saran-saran kepada para pihak yang bersengketa guna mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Untuk mediatornya sendiri bisa ditentukan oleh kedua belah pihak, bisa negara, individu, organisasi, atau siapapun yang dianggap netral oleh kedua pihak yang bersengketa. Kemudian yang selanjutnya adalah inquiry atau pencari fakta, di mana pencari fakta ini bertugas untuk mencari fakta dan melakukan investigasi sedalam-dalamnya tanpa memihak, guna mencari kebenaran dan menyampaikan fakta-fakta tersebut kepada pihak-pihak yang bersengketa. Inquiry ini biasa dilaksanakan oleh suatu komisi yang permanen untuk memberikan pernyataan menyangkut kebenaran fakta. Pencari fakta ini tidak berwenang untuk memberikan putusan. Pencari fakta atau inquiry ini sering dibentuk melalui perjanjian internasional. Yang kelima, ada konsiliasi. Metode konsiliasi ini merupakan metode yang menggabungkan cara inquiry atau pencari fakta dengan mediasi. Dalam konsiliasi ini, pihak ketiga sebagai mediator juga mencari fakta, mencari kebenaran mengenai masalah-masalah yang disengketakan. Kemudian pihak ketiga ini memberikan usulan-usulan formal guna menyelesaikan sengketanya. Namun usulan-usulan tersebut tidak bersifat mengikat. Konsiliasi ini dapat dilaksanakan oleh lembaga atau komisi yang bersifat permanen maupun ad hoc. Baik, yang selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur hukum. Di jalur ini sendiri juga dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu melalui jalur arbitrase dan yang kedua melalui pengadilan internasional. Penyelesaian melalui jalur arbitrase ini juga melibatkan pihak ketiga untuk pengambilan keputusannya. Berbeda dengan mediasi, mediatornya menyarankan win-win solution untuk pihak-pihak yang bersengketa sehingga mereka sendiri yang akhirnya memutuskan bagaimana keputusannya. Namun dalam arbitrase ini, pihak ketiga mempunyai wewenang yang bersifat mengikat dan solusi yang ditawarkan oleh pihak ketiga yang menjadi arbitrator ini merupakan solusi yang tidak win-win solution atau win-lose solution. Jadi salah satu pihak yang akan memenangkan sengketanya.
Meskipun tidak memiliki perangkat khusus yang menjamin law enforcement, namun mayoritas pihak selalu mematuhi keputusan yang sudah diambil arbitrator. Penyelesaian sengketa yang terakhir yaitu melalui pengadilan internasional. Ada beberapa macam pengadilan internasional, seperti ICJ atau International Court of Justice. Kemudian ada PCIJ atau Permanent Court International of Justice. Kemudian ada International Tribunal for the Law of the Sea. Kemudian ada juga ICC atau International Criminal Court. ICJ yang merupakan suksesor dari PCIJ merupakan pengadilan yang mengadili sengketa antar negara di bidang hukum internasional. International Tribunal for the Law of the Sea merupakan pengadilan khusus yang menangani sengketa yang berhubungan dengan laut internasional. Kemudian ada ICC yang bertugas untuk mengadili individu atau terdakwa yang telah melakukan kejahatan internasional atau international crime. ICC ini dibentuk melalui Statuta Roma pada tahun 1998. Untuk ICJ sendiri atau International Court of Justice memiliki 15 hakim yang berbeda kewarganegaraan yang dipilih berdasarkan suara mayoritas mutlak oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan PBB. Ke-15 hakim yang terpilih ini dipilih berdasarkan integritas dan juga kompetensi dalam bidang hukum internasional. Kemudian cara yang kedua untuk menyelesaikan sengketa internasional yaitu melalui cara kekerasan. Cara kekerasan ini juga biasa disebut dengan cara tidak damai. Cara kekerasan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada retorsi, kemudian ada reprisal, yang ketiga ada blokade, yang keempat ada perang, dan juga yang terakhir ada embargo. Retorsi ini merupakan tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu negara yang terlebih dahulu melakukan tindakan tidak bersahabat. Dengan kata lain, retorsi ini merupakan tindakan balas dendam. Biasanya, retorsi ini dilakukan dengan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh negara yang telah melakukan tindakan tidak mengenakan tadi sebelumnya. Jadi misalnya deportasi dibalas dengan deportasi atau hal-hal sejenisnya. Yang kedua yaitu reprisal. Reprisal ini juga bisa dikatakan sebagai tindakan pembalasan. Pada awalnya reprisal ini dilakukan guna menjamin diperolehnya ganti rugi. Pada saat itu, reprisal hanya dilakukan sebatas penahanan orang atau harta benda. Untuk perbedaan retorsi dan juga reprisal ini, yaitu retorsi merupakan tindakan balas dendam yang perbuatannya dibenarkan secara hukum, sedangkan reprisal tindakan pembalasan dendam yang tindakannya tidak dapat dibenarkan oleh hukum atau ilegal. Tindakan reprisal ini contohnya yaitu pengeboman, pemboikotan barang, demonstrasi angkatan laut, dan sebagainya. Kemudian cara kasar yang selanjutnya yaitu blokade damai. Blokade damai ini merupakan tindakan blokade yang dilakukan pada waktu damai guna memaksa negara yang diblokade untuk melakukan penggantian rugi atas kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade. Uni Eropa dikabarkan telah mencapai poin kesepakatan terkait larangan impor minyak Rusia ke wilayahnya. Kesepakatan yang diambil merupakan jalan tengah di mana mereka tidak sepenuhnya mengembargo minyak Rusia. Yang keempat yaitu embargo. Embargo merupakan larangan ekspor barang kepada negara yang telah dikenai embargo. Embargo ini juga bisa diterapkan sebagai sanksi untuk negara yang telah banyak melakukan pelanggaran hukum internasional. Meskipun embargo dinilai kurang efektif, namun cara ini merupakan cara yang resikonya lebih sedikit untuk menimbulkan perang. Dan cara kekerasan yang terakhir yaitu perang. Perang merupakan salah satu cara untuk menaklukkan negara lain, di mana negara yang kalah tidak memiliki alternatif lain selain menyetujui cara-cara penyelesaian yang diajukan oleh negara pemenang.
Kekerasan atau perang ini diizinkan sebagai suatu cara untuk menjamin hak suatu negara apabila cara lain tidak efektif. Mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya jika banyak sekali kekurangan. Thank you for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.